Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salah satu video games yang sering aku mainkan adalah Tetris. Video games ini tentunya familiar bagi teman-teman yang lahir atau hidup di era 90-an ya. Karena permainan ini cukup populer di masa itu, bahkan disebut sebagai games sejuta umat. Karena permainannya yang sederhana dan bikin candu. Nah, permainan ini sendiri, Tetris, itu diciptakan atau didesain dan diprogram oleh seorang programmer dari Rusia yang bernama Alexei Pajitnov di tahun 1984. Dan alasan aku suka memainkan games ini atau video games Tetris ini karena ada 3 alasan. Jadi Tetris ini sendiri merupakan permainan di mana teman-teman akan diberikan tantangan untuk memanipulasi setiap balok yang turun secara random untuk dirancang tersusun rapi secara horizontal tanpa celah agar balok-balok tersebut terhapus dari layar. Nah, entah diputer, entah digeser, yang penting baloknya diatur aja secermat mungkin atau serapi mungkin. Jadi kamu akan game over ketika susunan balok itu tidak berhasil kamu hapus secara horizontal tadi, sehingga layarnya penuh dengan balok. Nah, ketika itulah pemain akan dianggap selesai. Permainan akan dianggap selesai, atau kamu gagal melanjutkan permainan. Dan games ini nggak punya big boss seperti game-game adventures yang lainnya. Jadi limit dari setiap pencapaian permainanmu di game Tetris ini adalah skor tertinggi yang kamu bikin di permainan sebelumnya. Jadi memang bikin candu ya, karena sulit untuk menghentikan permainan ini di tengah-tengah gitu. Jadi kita pengen main terus gitu. Oke, mungkin aku harus kasih lihat dulu ke teman-teman seperti apa sih Tetris itu tampilannya, karena aku yakin ada beberapa di antara teman-teman ini yang belum pernah lihat gamesnya seperti apa. Oke, kita coba dulu ya. Musiknya aja riang ya. Oke, kita akan coba dulu untuk yang satu player. Ini aku akan kasih penjelasan juga kenapa video games ini sangat aku rekomendasiin buat teman-teman supaya dimainkan. Karena tidak semua video games itu menimbulkan efek negatif. Karena kan yang kita tahu selama ini, orang tua di era kami ya, di generasi 90-an itu seringkali mengkaitkan video games itu dengan kemalasan dan lain-lain segala macamnya. Jadi konotasinya selalu negatif, padahal ternyata enggak gitu. Jadi video games bisa jadi sesuatu yang bermanfaat buat kita, dan salah satunya adalah Tetris ini. Udah berapa kali nih ya belum. Oke, kita coba dulu. Nah, seperti ini tampilannya, permainannya. Sederhana aja, kita tinggal susun balok-balok ini menjadi susunan yang rapi secara horizontal, harus tanpa celah agar balok-baloknya terhapus. Nah, aku akan kasih penjelasan juga sesuai dengan apa yang aku sampaikan di awal tadi, bahwasanya game Tetris ini punya beberapa manfaat, punya beberapa hal-hal positif yang bikin aku nagih dan ngerasa kalau permainan ini patut buat kalian coba juga. Yang pertama adalah Tetris melatih kita untuk agar pandai merencanakan sesuatu. Nah, hubungan ini dengan permainan Tetris dan kemampuan untuk merencanakan sesuatu. Karena ketika kita menyusun balok-balok ini, kita harus perhatikan betul. Jangan sampai kita salah step. Jangan sampai kita salah meletakkan balok-balok dengan tidak cermat, sehingga akan menyulitkan kita nantinya untuk membuat balok-balok yang tersusun secara horizontal dengan rapi. Ya, jadi harus ada perencanaan. Nah, ini melatih kita untuk berencana. Nah, salah satu rencana yang aku punya untuk menyelesaikan permainan ini atau menyelesaikan tantangan di setiap permainannya adalah aku akan menyusun balok-balok ini ke pinggir dulu. Jadi bagian tengahnya yang sengaja aku kosongin, karena kalau bagian pinggirnya yang penuh berisi, bagian yang tengahnya kosong, itu akan memudahkan kita nantinya untuk meletakkan balok-balok yang bentuknya mungkin nggak kita bisa perkirakan, ya, yang akan muncul. Jadi kita harus jeli, kita harus punya rencana, kita harus bisa mengatur, menyiapkan apa langkah kita selanjutnya berdasarkan balok yang nantinya akan turun berikutnya. Karena coba kalau teman-teman perhatian di sebelah kiri ini, di bagian atas itu ada
balok yang akan turun berikutnya setelah balok yang kuning ini. Nah, berarti balok yang berikutnya adalah balok yang berwarna pink ini. Nah, itu yang pertama. Jadi, Tetris akan melatih kita untuk jauh lebih cermat menyusun sebuah rencana. Step by step-nya harus diperhatikan karena mempertimbangkan apa yang akan muncul berikutnya. Jadi, kalau kita nggak punya perencanaan, bisa-bisa kita game over. Oke, nah yang kedua, game Tetris ini akan melatih kecepatan dan kecermatan kita dalam mengambil keputusan. Dan harus presisi dalam menyusun balok agar balok-balok yang disusun ini bisa penuh di setiap lintasan horizontalnya agar terhapus, ya. Jadi kalau seandainya meleset atau seandainya kita salah susun, bisa gawat nih. Gitu. Nah, ini dia misalnya kalau seandainya kita nggak cermat, kita nggak bisa menyusun dengan rapi, akan menyulitkan kita dan ini bisa mengakhiri permainan lebih cepat. Aduh. Oke. Nah, ini manfaat yang kedua, bahwasanya Tetris ini melatih kecepatan dan kecermatan kita dalam mengambil keputusan. Dan keputusan itu harus presisi. Jadi, ada keterampilan untuk cepat dan cermat dalam mengambil keputusan, serta presisi dalam mengambil keputusan tersebut. Yang dalam hal ini, kalau di permainan Tetrisnya adalah dalam menyusun balok. Kalau seandainya meleset, kita bisa gagal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun juga demikian kan. Kita harus di waktu-waktu tertentu, di momen-momen tertentu, kadang kita dituntut untuk ngambil keputusan dengan cepat. Kita dituntut untuk ngambil keputusan dengan cermat. Jadi kalau seandainya ini nggak dilatih, nah aku ngerasa Tetris ini ngebantu aku untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat dan cermat, melihat situasi yang ada, melihat apa yang akan muncul ke depannya, sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang baik buat kita. Nah, permainan ini mengajarkan kita untuk bisa mengambil keputusan dengan cermat dan tepat tadi. Ya, cepat dan cermat serta presisi gitu. Oke, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Kenapa game Tetris ini aku sarankan betul untuk dimainkan oleh teman-teman semua? Karena game Tetris ini akan melatih kita untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Kenapa aku bilang kayak begitu? Nah, coba deh teman-teman perhatiin. Kalau di sini kita nggak bisa request bentuk balok yang muncul itu seperti apa. Jadi balok yang muncul itu akan datang secara random, nggak bisa kita perkirakan 3 atau 4 balok berikutnya akan muncul dalam bentuk apa, kita nggak pernah tahu. Ya. Nah, di sini kita harus benar-benar bisa memanfaatkan balok-balok yang ada untuk disusun serapi mungkin, secermat mungkin, setepat mungkin, sehingga dapat mencapai tujuan dari permainannya, yaitu adalah mendapatkan skor tertinggi dengan menghapus balok-balok yang tersusun secara rapi dengan susunan horizontal tanpa celah sama sekali. Nah, itu tujuannya. Nah, kalau seandainya balok yang muncul ini nggak sesuai dengan ekspektasi kita, misalnya nih di layar kali ini kan aku berhenti ini permainannya untuk sementara. Itu kan baloknya nggak balok yang sangat menyulitkan aku ya sebenarnya. Tapi itu kita nggak bisa minta, kita nggak bisa request. Aku pengen balok yang kayak begini, nggak bisa. Jadi ini memberikan pelajaran buat aku untuk mengambil dan memanfaatkan sumber daya yang ada yang kita punya seefisien mungkin, seefektif mungkin, dan setepat mungkin untuk diletakkan pada tempatnya. Sehingga akan tetap mengantarkan kita kepada tujuannya, meskipun itu nantinya berangsur-angsur, tidak harus cepat selesai. Nih kalau kayak gini sih aku nggak yakin nih bakal bisa nyelesain, karena kayaknya udah mau game over nih. Game over, beneran game over. Nah, tapi yang pengen aku sampaikan ke teman-teman semua adalah bahwasanya game Tetris ini benar-benar ngelatih kita untuk siap memanfaatkan sumber daya apapun yang tersedia, yang nggak bisa kita request, yang nggak bisa kita minta,
dan balok yang turun itu kan sifatnya juga random. Jadi kita didesak untuk pandai memanfaatkan sumber daya yang ada agar ditempatkan secermat mungkin supaya mencapai tujuannya. Dan ini benar-benar bermanfaat buat kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang jauh lebih cermat aja memanfaatkan sumber daya yang kita punya. Oke, itu lebih kurang 3 manfaat bermain Tetris. Yang pertama adalah melatih kita untuk merencanakan sesuatu agar step-step yang kita ambil, susunan balok yang kita pilih itu benar-benar bisa mengantarkan kita ke skor yang tertinggi. Kemudian yang kedua, melatih kecepatan dan kecermatan kita dalam mengambil keputusan, dan harus presisi, karena kalau seandainya kita nggak mengambil keputusan dengan cepat dan cermat dan tidak presisi, itu akan membuat permainan akan berakhir dengan cepat juga. Kemudian yang ketiga, games ini mengantarkan kita untuk pandai memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Nah, kalau dalam kehidupan aku tuh misalnya ketika aku bikin kegiatan bengkel belajar di rumah. Nah, aku kan punya kegiatan bengkel belajar di rumah, dan salah satu sumber daya yang aku punya adalah ruang tamu di rumahku yang emang jarang dipakai karena tamu-tamu itu lebih sering masuk lewat pintu samping, lewat pintu garasi. Jadi aku manfaatkan aja ruang tamu itu sebagai sumber daya untuk berkegiatan di bengkel belajar tanpa harus membangun kelas baru. Karena kalau misalnya aku bangun kelas baru, aku nggak punya sumber daya untuk itu. Aku nggak punya uangnya, aku nggak punya dananya, tapi aku punya ruang tamu yang gak kepake, yang jarang dijadikan sebagai tempat tamu datang. Jadi aku pakai aja buat kegiatan itu. Nah, itu misalnya cara kita mengaplikasikan kemampuan atau keterampilan yang didapatkan karena bermain video games ini. Oke, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Selamat bermain Tetris. Silahkan dicoba. Silahkan share skor tertinggi kalian berapa bermain Tetris. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.